Ya kalau planningnya tetap yang baik-baik, jadi modal itu terputar dari ini, tapi ternyata di jalannya bisa saya dijebloskan, bener-bener jatuh di bawah. benar-benar jatuh di bawah. Halo Kak, Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini ketemu lagi dengan teman saya Arif, ini Randy. SMA, Mas Randy. Mas Randy ini teman SMA. Kebetulan ini di Surabaya, pas silaturahim ya, di silaturahim pasca setelah sekian lama PSBB nggak bisa ketemu, akhirnya bisa ketemuan dengan Mas Randy. Iki konco SMA, teman SMA, lama nggak ketemu. Apa kabar ya, Mas Randy? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada agenda apa ini kebetulan ke Surabaya? Silaturahim. Silaturahim. Yang kedua ingin berbagi ilmu dengan Mas Arif ini. Saya belajar banyak dari beliau, teman-teman sekalian. Ini apa ya? Informasi saja. Ini menarik soalnya dulu itu saya melihat Mas Randy pas SMA itu beda sekali. Ketemu sekarang itu, waduh. Kalau sekarang kan melihatnya kayak sejuk, kalem gitu ya. SMA biyen ora, SMA dulu itu ya ndablek, ya nakal, enggak apa ya? Enggak apa. Jadi setelah sekian lama melihat loh kok berubah sekali. Ini kalau bisa diceritakan pengalaman apa ini Mas Randy? Pengalaman spiritual apa kok bisa berubah sekarang lebih anteng, kalem dan tampak solid? Itu ya dia. Fase apa aja yang dulu Mas pernah lihat itu? Aku terakhir melihat ya pas mungkin SMA kali ya. SMA itu sebenarnya dikatakan nakal-nakal banget ya enggak sih. Cuman seperti anak yang asik terus senengan dolan. Selebihnya saya kurang tahu. Cuman dapat info ya sempat melang-lang ke sana kemari. Lama nggak ketemu. Ketemu lagi kalau nggak salah setelah kuliah kan? Iya, kuliah. Setelah kuliah ya. Setelah kuliah terus kemudian beliau sudah, kalau dulu tuh ada beliau itu anak kantin gitu ya. Guyonane. Sekarang itu muka-mukanya kan kayak anak masjidan gitu. Jadi kan ada yang sebenarnya tidak masalah sih, anak manapun tidak ada masalah, cuman saya cukup tertarik dengan perubahan ini. Sebenarnya perubahan itu bagaimana, ini cuma penasaran aja loh, dan dijawab juga tidak apa-apa. Iya Mas Randy. Perubahan yang membawa saya hingga sampai saat ini tuh karena Mas berbagai masalah yang menimpa gitu. Tempaan hidup yang pernah saya alami, warna-warni naik turunnya kehidupan itu Mas, yang lama-lama dengan sendirinya mendapat jalan seperti ini gitu loh. Misalkan dulu waktu SMA yang pikir masih senang aja, setelah itu masuk ke tahap kuliah udah mulai agak mikir gitu, mulai step lebih tinggi lagi, kita harus mikir gimana sih kok kuliah gini-gini aja waktu itu, ibu udah, orang tua sudah berusaha, saya kok gini-gini aja. Nah dari situ timbul keinginan untuk ayolah aku berusaha membantu orang tua saya dengan ikut berusaha, tak target waktu itu Mas, target oke, nanti waktu kuliah mau 23 aku harus bisa membayar kuliah saya sendiri. Dengan itu kok malah apa namanya, Bleset? belum bleset sih waktu itu. Bikin usaha saya waktu itu Pak, bikin usaha, mulai jalan usahanya itu, saya mulai jalan, saya senang. Terus di tengah jalan kok keasikan ya Pak, kuliahnya yang terbengkalai. Kuliah di mana dulu? Di Kota UNS. Mas. Oh, sebut merek ya, UNS Solo. Siap. Lanjut. Nah itu tadi ya terlalu asik berarti, asiknya nggak cuma usaha saja sih masih waktu itu, asik juga hal yang bersenang-senang. Anak muda ya. Lalu ke step yang tinggi lagi, Rendah. tinggi lagi, di atasnya lagi gitu. Nah kuliah, waktu itu kuliah Pak, saya akhirnya nggak lulus kuliah itu. Malah nggak lulus. Karena keasikan bersenang-senang tadi. Keasikan bersenang-senangnya gimana sih Mas Randy? Apa sampai parah level atau gimana gitu sampai iso lali aktivitas
saya telat. Mungkin bersenang-senang, tapi senang-senangnya Bandung saya. Itu bersenang-senangnya Ada lah ya Pak. ada itu. Bahaya itu cerita. Oh siap, itu secret ya. Oke. Nah, setelah itu saya memutuskan, itu keputusan terbesar dalam hidup saya Pak. Yang pertama, keputusan terbesar dalam hidup saya yang pertama, yaitu memutuskan untuk bilang ke ibu saya berhenti kuliah, saya fokus ke usaha. Keputusan besar saya. Nah itu di umur 23 tahun kali ini saya sudah memulai usaha saya dengan waktu itu usaha kuliner Pak pertama, berjalan dengan baik. Beberapa tahun mulai ada masalah, turun, dan saya terus berusaha mencari ilmu bagaimana cara menaikkan itu, kan scale up bisnis saya. Tapi ternyata di jalannya kok malah tambah susah, terperosok. Apa ini yang salah? Terperosok sampai parah Pak, beberapa utang banyak. Jadi sudah apa itu bahasanya, kuliahnya remot, bisnisnya ajur gitu ya. Asmara bubrah bisa atau asmara bubrah bisa. Combo ya. Karena bisnis saya itu Pak, saya dulu kayak tanpa arahan gitu loh, ikut seminar gitu yang di push kan saya Pak, cita-cita kamu harus gini kan gitu, tanpa adanya ilmu, cuma ambisi aja gitu. Dengan ambisi yang sangat besar itu tadi, saya menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Bu bener, bu salah, bu halal haram, sikat aja demi tercapainya cita-cita. Iya. Loh, teorinya gini, biar jadi simpel waktu itu Pak, cita-citanya cuma jadi kaya gitu kan. Jadi kaya ini, sing diperlukan ini, kamu harus gini. Oke, tak jalani semua. Hingga suatu saat untuk memperbesar bisnis saya, kamu harus mencari modal yang besar. Gimana cara mencari modal yang besar tanpa kita punya sesuatu sebelumnya, misalkan tanpa punya jaminan. Caranya ya? Gimana caranya? Oke, tak pelajari itu. Dapat Pak, modal gede itu, modal besar dapat. Itu langsung saya bikin usaha yang besar juga. Waktu itu saya mulai pertama merambah di dunia properti. Masih di Solo ya? Masih. Oh, itu sudah sudah balik Blitar ya? Dan lepas kuliah itu saya balik ke Blitar. Masuk di dunia properti. Modal saya proposal itu tadi Pak, proposal untuk mencari uang itu tadi. Entah proposal, entah dari teknik-teknik nakal yang saya dapat tadi. Pokoknya ini bisnis segala cara boleh dilakukan asal mencapai tujuan tadi. Dapatlah modal, saya buka usaha. Ya kalau planningnya tetap yang baik-baik, bagi modal itu terputar dari ini, jadi besar, dapat profit, sharing profit kan gitu. Rencananya. Tapi ternyata di jalannya, itu setelah proyek Pak, itu proyek ketiga lagi, baru diberi peringatan sama Allah, itu usaha saya dijebloskan. Bener-bener jatuh di bawah. Kondisi ini piye? Gimana waktu itu Mas Randy pas waktu itu? Separah apa sih? Separah apa? Maksudnya randu duit atau gak dipercaya orang, utang banyak, atau sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat? Tapi itu semuanya. Nah, ada borong. Dasar. Terus. Nah, itu Pak. Mulai dari pertama Pak ya, tertimpa jatuhnya itu ya. Yang pertama hilang itu uangnya masih Pak. Pertama hilang teman Pak. Teman yang baik atau teman sembarang? Yang ada di sekitar saya saat itu semuanya hilang. Tahu ya itu. Itu teman makan tuh Mas Randy. Maksudnya kan ada istilah teman makan, ada teman beneran. Teman makan itu datang ketika kita punya uang. Oh ya, itu kelihatannya teman makan. Makan kambing, ya. Teman makan. Terus setelah itu asmara menyusul ikut hilang.
Iya ya, dulu kan kayaknya sudah menikah ya. Mm-mm. Oh, aduh, Oh, iya. keceplosan. Terus Oke. Jangan dilanjut. Maksudnya yang asam marahnya stop situ. Lanjut. mulai aset-aset yang saya punya itu hilang semua, kepercayaan pasti hilang semua sampai di titik Putus asa. oh enggak, oh iya putus asa juga, putus asa di titik putus asa ya, sampai titik putus asa nggak punya apa-apa, dijauhi teman, ya mulai ada teman yang datang, mulai ada teman baru yang datang pak, seperti terseleksi gitu. Ngapain ini ada teman datang baru? Oh, ternyata orangnya karena seleksi alam juga tuh ya, orangnya datang kalau membawa pesan yang dikasih. Nyapa sih kok pertanyaan saya, nyapa sih kok iso aku kayak gini? Tanya ke temen-temen, tanya ke diri sendiri. Ayo digoleki, dipedingi. Apa usahamu biyen ini nyapa? Terus yang kau lakukan seperti apa? Tanya-tanya kabeh, ayo. Tapi itu masih belum Pak. Belum nemu di sisi religinya, belum nemu ya, masih Spiritualnya belum ikut ya. Spiritual belum ikut. Pradelio ternyata salahmu di sini gitu. Oke. Iku kok bisa ditandani lah solusi itu kita terapkan semua lah, kita jalani semua, dipetung semua, dan masalah-masalah itu kan masih gantung semua pak, utang-utangnya masih gantung semua. Nah itu solusi yang kita cari itu tetap nggak ada titik temunya. Secara manajerial sudah diusahakan, tetap usaha. Mohon maaf ini kalau berkenan, sempat di level utang berapa Mas Randy waktu itu? Utangnya di 3 miliaran begitu Pak. 3 miliar tanpa ada jaminan sama sekali. Jaminan cuma badan ya? Badan. Oh ada dulu itu sampai 1 jaminannya rumah orang tua saya. Kalau itu jaminan di rumah. apa? Wow, geger sekali. Malah yang menjadi momok terbesar itu dari keluarga. Terus lanjut lagi di mana ya? Solusi tadi ya, segala solusi yang saya tempuh nggak ada jalan temu, entah melalui lawyer, lewat orang pihak-pihak ketiga, nggak ada titik temu. Nah waktu itu saya mulai pasrah pak, mulai di titik pasrah. Wis apapun yang terjadi, no gitu ya, terserah mau diapain. no, aku saiki tak balik neng Gusti Allah wis niku kuwi tok ternyata. Setelah di bawah ternyata pasangan pergi, teman hilang juga karena kita sudah nggak punya apa-apa ya. Titik, aku nggak punya apa, yang tak punya cuma Allah. Itu tuh pak, nggak ada di sisi saya, nggak ada. Cariin orang segala macam di mana. Itu saya di masjid-masjid itu sampai di rumah nggak ditompo pak. Rumah malah berantem aja gitu. Coba ini mau gadek no, terus aku dilelang segala macam. Dilelang beberapa kali. Terus dari situ saya mulai yang tak punya Allah kudu tak goleki. Kondi lek goleki. Rindu tapi bingung cara bertemu ya. Sebelumnya nggak pernah gitu pak. Tak cari, wis di mana aja lah. Cari, saring, channel di sini ikut, model gini ikut, di sini ikut. Terus saja sampai ya kayak anu gitu pak. Kayak step demi step ya di sini. Jika kita apa namanya, aku kurang puas lagi tanpa menyalahkan yang dulu enggak. Lalu lagi di sini segini akhirnya sampai menemukan titik nyaman lah titik nyaman. Titik yang nyaman dalam beribadah dia. Dalam beribadah kayak nemu Allah bisa menemukan di sini. Hatiku
ayem. Ya. Oh ini ternyata apa namanya? Nikmat banget dekat sama Allah. Kata Allah membimbing saya untuk kembali ke Allah itu ya dengan dikasih peringatan Seperti itu ya, dibikin kondisi yang benar-benar jatuh, dilucuti semuanya, dilucuti kekayaannya, dilucuti pertemanannya, bahkan mungkin percintaannya ya, di titik nol itu ya. di titik nol. Aduh, luar biasa. Dari titik nol itu, nah ini mulai seru nih ya. Dari titik nol situ saya menemukan istri saya, Nyonya. Nyonya. Menemukan Nyonya kok. Ya, yang saya pakai dulu cuma gini Pak. Yang saya pakai untuk memilih Nyonya dulu, prinsip yang saya pakai. Jadi ketika ada seseorang yang membuat saya bertambah gimana saya kepada Tambah Allah, dekat. berarti itu orang yang saya pilih. Ketika saya pilih, apapun resikonya pada waktu itu, ya saya tahu lah waktu itu dengan memilih dia, resiko saya akan seperti ini. Katakanlah ada paket-paket nih, ada paket sederhana, perjuangannya sekian gitu ya. Ada paket istimewa, perjuangannya mungkin ekstra gitu. Dan memilih untuk berani ngambil yang ekstra ya. Setelah Bismillah, saya nikahi istri saya dengan segala resikonya. Ya, Perjuangannya berat itu Mas. Perjuangannya untuk mendapatkan itu berat juga ya. Perjuangannya sangat dimudahkan juga. Sebenarnya enggak ya. Ya. Tapi di perjalanannya, Perjalanannya. tapi dalam perjalanannya meskipun sebenarnya dalam kasat mata lebih berat, tapi karena kami sudah berdua Pak ya, alhamdulillah saya diberi kekuatan yang lebih untuk menghadapi itu semua. Di bolo-bolo, konco-konco kabeh, cah-cah Blitar. Ini apa ya? Tadi sebenarnya niatnya ngobrol santai, tapi ternyata malah banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari Mas Randy ini. Beliau pernah roller coaster ya, pernah naik di masa pegang uang banyak, masa bersenang-senang, terus sampai nyungsep di titik nol, bahkan mungkin minus ya waktu itu ya. Minus. Terus kemudian nemu apa yang bikin ayamnya api, baik Tuhannya maupun kemudian pasangannya. Terus akhirnya semuanya menjadi lebih baik atau gimana Mas setelah itu? Setelah itu di titik yang saya sudah menemukan ketenangan di hati ya, dari istri, sudah punya anak pertama itu masih kecil, dan sudah menemukan udah bisa hidup lah waktu itu, mulai membangun kepercayaan di teman-teman yang mulai lagi ya, sudah jalan. Waktu itu saya jualan susu keliling itu, alhamdulillah jalan, teman-teman saya itu. Dari suatu saat ada teman, terus tanya-tanya, ngobrol, silaturahmi gitu. Sebelumnya apa toh Pak dengan usahanya? yang ditanyai dirimu. Saya dulu pernah kerja apa? Dulu pernah jualan properti. Tiba-tiba orang itu menawarkan untuk menjalankan sebuah usaha gitu. Saya punya modal, saya punya tanah, ayo dijalankan, bisa kan? Padahal ketemu lagi ibu ya? Atau enggak juga? Sudah beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang baru dalam agak lama lah. Insya Allah saya bisa. Itu waktu itu ya menurut saya sama istri ini jalan, mungkin titik balik kita ini gitu ya. Oke, sudah kita rancang, terus usaha tersebut mau kita launching di hari Jumat Pak. Hari baik Ya, hari Jumat, kita launching hari Jumat. Terus nunggu hari Jumat ya, kita persiapkan hari Kamis itu Pak. Ya, hari Kamis itu saya dijemput polisi Pak. polisi ngapain bos? Itu kasus-kasus yang lama dulu. Oh, jadi dilaporkan atas kasus yang dulu
apa ya bahasanya yang ekonomi tadi ya. Iya, Kamis dijemput polisi, terus 12 masuk penjara saya waktu itu. Bro. Gitu banget nih. Aku karena waktu itu kita kan nggak pernah kontak tuh. Aku nggak ngerti, maksudnya nggak tahu kejadian kayak gitu. Terus pas saya diambil polisi. Iya, diambil polisi, saya ditahan dengan apa namanya? Ditahan. Setelah itu sidang. Ternyata hanya 2 bulan Pak setelah sidang selesai. Vonisnya beberapa hari itu saya keluar. Ternyata ya kasus-kasus yang tidak penting sebenarnya itu. Sebentar, itu vonisnya 2 bulan, tapi apa bisa keluar dalam beberapa hari? Atau menjalaninya kan apa namanya, ditahan sebagai tahanan apa itu, tahanan pengadilan ya Pak, tahanan kejaksaan. Terus itu nanti persidangan berjalan 1,5 bulan gitu Pak, sidang. Terus sidangnya ada vonisnya 2 bulan, itu cuma kurang beberapa hari. Oh iya benar ya, sudah dalam masa tahanan juga kok prosesnya. Ini mungkin kurang enak ya diceritain, tapi aku pengen nanya sih, aku karena naudzubillah ya, jangan sampai nyemplung sel bos itu loh, jangan sampai. Cuman ya apa sih rasanya nang jero? Di dalam itu gimana? Di dalam sana kalau awal-awal ya Pak, ngedrop Pak, pasti ngedrop lah baru di luar. Apalagi sudah ada anak istri. Sudah ada anak istri. Di dalam banyak temennya. Alhamdulillah. Kayak ya. Sekarang diceritain ya biasa aja gitu ya. Sudah ini ya. Berarti itu juga bentuk mentalnya untuk jadi lebih. Aku sudah pernah mengalami yang terburuk loh. Sekarang masalah apa? Silakan karena aku sudah pernah di titik nol, sudah pernah tidak punya apa-apa, dikejar polisi sampai masuk sel gitu. Pada waktu masuk itu saya di titik paling loh Pak, di titik sudah mulai bangkit ya. Tertata hati saya gitu loh, meskipun nggak punya apa-apa. Nah keluar ya teman-teman baru saya tadi yang Allah mengganti teman saya sama dengan teman yang baru itu tadi, yang menawarkan saya tadi Pak. Yang menawarkan bisnis, ngelola bisnis properti tadi ya. Itu tadi tetap tetap mau gitu loh, tetap percaya karena dia sudah tahu betul seperti apa perjalanannya saya. Alhamdulillah jalan ya itu jalan. Terus saya mulai mengembangkan bisnis properti saya di online Pak waktu itu. Saya menerima juga kayak jasa menjualkan, bangun segala macam. Waktu itu saya dapat tanpa disengaja ya Pak. Setelah keluar 6 bulan kira-kira. 6 bulan pasca keluar penjara itu saya sudah mulai mulai jalan lah, tertatanya apa adanya gitu. Saya dapat klien dari luar negeri, dari Amerika. Kok bisa kenal? Dari Amerika? Dulu dari website itu gini tuh Pak, ada yang menjualkan ada teman yang menjual tanahnya di daerah waktu itu di luar kota, tolong dijualkan gitu. Ada yang beli orang sana. Terus karena waktu itu kita sudah dalam di titik yang sudah santai Pak, ya udah kita menjadi partner lah, kita jadi mitra. Setelah itu ada yang tanah yang diproses tadi, oke kita jalan, terus kamu mau minta fee berapa gitu kan.
saya nggak percaya itu Pak. Udahlah terserah, saya di sini cuma ingin membantu aja, terserah nanti dikasih monggo enggak. Ternyata saya suruh buat waktu itu rekening antar luar negeri Pak, PayPal TransferWise itu kita buatkan. Ternyata apa yang dia beri ke kita itu nggak tahu ya Pak, padahal bantuannya mungkin ya yang menurut dia mungkin berpengaruh sekali gitu ya. Saya dikasih komisi. Ya sesuatu itu alhamdulillah bisa menutup semua masalah saya. Weh, dan itu anggap ya, maksudnya bayarnya propertinya di Indonesia, bayarnya dari luar negeri. Yeah. Luar negeri, Mas Randy bantu jualin, dapat komisi. Awalnya nggak target dapat komisi berapa itu ya, tapi ternyata dapat komisi yang bisa nutup utang-utangnya itu. Yeah. Ini nggak, di logika kadang-kadang nggak masuk ya. Ini kan ini terkait keyakinan tuh. Itu di titik saya paling pasrah. Titik saya bilang ke orang tua saya, Bu, ini rumahnya dijual aja ya. Ya, soalnya dilepas aja lah. Kita nanti ngontrak, carikan kontrakan. Sudah kontrakan yang terbaik buat ibu ikhlas. Insya Allah ada jalan. Gak ditutup panci gitu. Bocah nakal. Woi, gua itu iya nangis sedih. Tapi ketika ibu bilang Bismillah, besok ada jalan yang lebih baik. Balik lagi tadi, ini sebenarnya sekali lagi sensitif, nggak berkenan nggak usah dijawab, kita skip ya. Komisi atas penjualan properti tadi gede Bos? Alhamdulillah gede Pak. Gede, di atas 1? Oh iya, Di atas 1 M? itu ya bisa nutup utang saya, bisa mudah juga. Alhamdulillah. Berarti ya wis dananya ya sudah jalannya. Oke, luar biasa. Sekali lagi niatnya ngobrol, tapi ternyata banyak hal-hal baik. Nanti mungkin ya kapan-kapan kan bisa ngobrol lagi sama Mas Randy tema-tema tadi. Kalau terkait yang sekarang berarti per hari ini Mas Randy bisnis apa ya? Karena kan saya melihat, dan ini gara-gara itu akhirnya ini silaturahim judulnya. Beliau pas ke Surabaya mampir ke kantor, kita sharing-sharing. Saya dengan belajar ngelola juga, beliau sudah berpengalaman, makanya berbagi cerita. Kalau boleh tahu Mas Randy, mungkin sekalian mungkin bolo-bolo juga pengen ngerti aktivitasnya Mas Randy saiki bisnis apa saja gitu. Nama perusahaannya apa? Siapa tahu nanti mungkin ada yang tertarik, wah Mas aku pengen belajar langsung atau pengen jadi karyawannya. Siapa ngerti toh? Mungkin bisa diceritain Bos. Sekarang bisnis yang saya jalankan masih di dunia properti. Di sini kita mulai merambah pabrik, bikin pabrik desinfektan. Yang kita konsultasikan ini tadi juga di pabrik pakan ternak. Terus ada juga bengkel dan jualan spare part motor. Oke. Itu dalam naungan PT apa ini? Ini Mutiara Jawa Berdikari. Mutiara Jawa Berdikari. Ini nama asal eling atau apa, ada maknanya ini namanya? Mutiara Jawa. Ini dulu sih Pak. Namanya dari teman kita SMA, Mas Faisal Mahmud. Oh, iya. Menginspirasi Mas Faisal Mahmud. Siap. Tapi kira nama dukun atau gimana kan langsung ke Gunung Kawi dulu buat cari nama. Menunggu di bawah pohon Dewan Daru kan bisa juga. Oh, tak dari teman ya dia? Ya. Nah, properti saya pasca apa dulu? Pasca terjatuh dulu. Nah, kita jalan sama Mas Faisal. Ya. Oh. Terus di bawahnya kita buat PT lagi. Ya, semoga nanti mungkin bisa dengan Mas Faisal bisa ketemu di obrolan santai begini ya. Siap. Terus kemudian ini Mas Randy, ini kan kondisi saiki pandemi ya, hampir semua lini bisnis loh ini pada lesu. Kalau saya tentu nggak cuma lesu, itu sudah tiarap ini ya untuk
travel tiarap. Tapi usaha-usaha yang Mas Randy pegang ini kena pandemi gimana Mas? Apakah survive atau malah ada peluang baru yang ternyata kita nggak tahu sama sekali? Ada yang ada yang turun, beberapa lini usaha turun seperti properti. Usaha di orang tua saya punya usaha salon tuh ya turun. Siapa lagi yang turun ya? Itu aja sih Pak yang turun. Terus ini kan kita mikir turunnya ini, kita kemarin berpikir benar-benar mosok tetap gini aja. Yaitu kita mulai cari-cari peluang bisnis apa yang bisa jalan di kondisi seperti ini. Itu mulai munculnya pabrik saya disinfektan ini. Nah setelah pabrik disinfektan ini ya kita anggap waktu itu usaha musiman toh Pak. Ya usaha karena pas muncul pandemi ini ya. Pas muncul pandemi. Ternyata setelah kita nyari beberapa informasi, ada yang teman Amerika dari Universitas Harvard itu yang kita baca pasca pandemi ini kehidupan akan terus seperti saat pandemi itu selama 3 tahun. Itu dari Harvard loh. Maksudnya orang masih akan dengan suasana begini ya, hati-hati, terus kemudian kebersihan. Terus ada lagi yang bilang info dari salah satu teman di Amerika ya Pak, nggak tahu dari dia, infonya dari sebuah penelitian di sana lah. Kondisi seperti ini akan ada akan sama seperti ini gitu Pak. Akan jangka panjang lah ya. Corona akan selalu ada. Tapi sampai akhir hayat pun kehidupan akan menjadi seperti ini. Cenderung begini, mungkin nanti entah normalnya kapan lagi atau memang sudah normalnya begini gitu ya. Jadi yang harus kita ubah kan bukan bisnisnya. Dulu saya awal-awal berpikir untuk merubah bisnisnya, ternyata kan tidak. Bisnisnya tetap, tapi model bisnisnya yang berubah. Misal kayak usaha salon gitu ya. Pengaruhnya mungkin dengan menyentuh gitu. Kan. Jadi benar-benar lebih dijaga. Orang yang trust dengan salon ini gimana biar mau masuk? Misalnya orang salon pun dia harus pakai APD, sarung tangan, pakai face shield. Orang akan bisa jalan usahanya itu. Mungkin dengan nanti menambah sedikit cost di situnya, naik harganya naik. Semua usaha mungkin bisa begitu kan, kayak usaha makanan. Nanti bagaimana orang bisa percaya masuk ke situ, duduk bisa, ini nggak bakal ketularan lah di situ. Habis orang makan yang pergi disemprot lagi. Itu orang-orang akan membutuhkan trust. Ada di bisnis travel. Gimana caranya agar orang nyaman? Kita sediakan tesnya, perlengkapannya juga, sambil menjamin bahwa dari tim kita sendiri juga steril gitu. Iya. Kuncinya itu sih, kuncinya lebih adaptif ya, merubah role model bisnisnya aja. Siap. Jadi demikian tadi ngobrol dengan Mas Randy ngalor ngidul ya. Saat ini pengen ngobrol, tapi ternyata saya banyak nanya ke Mas Randy karena ternyata kisahnya luar biasa. Dan untuk teman-teman sekalian, ya ini sebenarnya saya jadi malah introspeksi, bahasa Blitarnya itu muhasabah gitu ya. Jadi waduh, ternyata perjuangan beliau luar biasa, perjalanannya ya, moga-moga kita tidak sampai di titik dasar minus untuk kembali ke jalan yang benar. Kira-kira gitu. Mungkin kita sambung di obrolan-obrolan berikutnya. Mas Randy, suwun wis teko. Nanti mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan. Mohon maaf jika ngalor ngidul, bahasanya campur-campur ya, jenenge ketemu kanca ya kemana gitu kan. Apakah tidak bisa formal-formalan. Sekali lagi terima kasih telah join. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Tetap semangat. Semoga survive di momen pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.